Perkenalkan, nama saya Itai Francisca, NPM 181100132. Saya dari kelas 5D, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poster yang akan saya tampilkan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi pemahaman individu tes yang diampu oleh Ibu MA Primaningrum Dian MSPSI MPSI. Poster ini dibuat setelah melihat atau menerima laporan hasil psikotes saudara Ita Ayu Francisca. Nah, menurut hasil laporan psikotes, hal yang perlu diperhatikan saudara Ita Ayu Francisca adalah rasa percaya diri, serta konsentrasi yang cenderung belum terlihat optimal. Saudara Ita Ayu Francisca tanpa memerlukan instruksi dan arahan yang cukup jelas ketika harus menjalankan tugas. Namun, dari antara kedua hal tersebut, yang paling harus dikembangkan adalah konsentrasinya. Oleh karena itu, poster ini berjudul konsentrasi, sesuai hal yang paling harus dikembangkan oleh saudara Ita Ayu Francisca. Konsentrasi menurut Jamarah pada tahun 2008 adalah pemusatan fungsi jiwa terhadap suatu objek seperti konsentrasi pikiran, perhatian, dan sebagainya. Konsentrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, seperti suara, pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. Yang kedua ada faktor pergaulan. Yang ketiga ada faktor psikologi dan modalitas belajar. Dari faktor-faktor inilah yang menentukan seseorang dapat memproses setiap informasi. Seseorang yang sering mengalami kesulitan untuk konsentrasi disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurang minat terhadap mata pelajaran yang dipelajari atau hal-hal yang dipelajari, terganggu oleh keadaan lingkungan seperti bising, keadaan yang semrawut, cuaca buruk, dan lain-lain. Lalu juga ada pikiran kacau dengan banyak urusan atau masalah-masalah kesehatan seperti jiwa dan raga yang terganggu, atau bisa jadi bosan dengan hal-hal tertentu. Lalu ada beberapa hal cara untuk meningkatkan konsentrasi, yaitu yang pertama ada berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jadi jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepas semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak, konsentrasi kita akan terus-menerus terpecah. Yang kedua ada olahraga. Para ilmuwan mulai menemukan olahraga teratur merupakan hal penting bagi kesehatan otak yang berguna dalam waktu jangka panjang. Lakukan olahraga minimal 30 menit setiap hari karena akan bertambah baik bagi kesehatan mental kita. Yang ketiga, istirahat. Ketika kita beristirahat dan bermimpi, beberapa ingatan akan muncul dan sebagian hilang, sedangkan sisanya akan tergabung dan disimpan. Bila kita tidak tidur, maka kita akan sulit mengingat. Hal ini dinyatakan dalam sebuah studi baru yang menemukan bahwa protein membangun sinopsis pada susunan saraf yang membuat kita sulit berpikir dan mengingat hal baru. Yang keempat ada meditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur napas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit saja pada pagi hari dan bangun tidur, dan malam hari sebelum tidur. Terakhir, hindari perut kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi. Thank you for watching.